Hi, welcome back to Kamar Genzi, where you can get cozy. Jadi teman-teman, sobat Genzi, betul ya, kali ini balik lagi sama aku, Mayo di sini akan ngebahas satu topik yang menarik juga dan mungkin baru ya bagi kita teman-teman Genzi sekalian, karena dalam salah satunya dunia politik atau pemerintahan ada satu sobat kita Genzi nih yang juga terjun dalam kegiatan tersebut dan jadi ketua RW. Nah, langsung aja aku mau tanya jawab dan sharing sama beliau. Kita mau panggilnya Mas, Kakak, atau nama aja? Langsung aja di sini ada Tri Krisna. Halo. Mungkin mau say hi dulu ke kamera, mau jumpa-jumpa fans siap. gitu. Halo teman-teman. Aku teh saya nonton nih. Halo. Bapak gitu. Atau mau hiduplah ini. Aduh, jangan dong. Tiap hari nggak sih kalau upacara gitu nggak? Kalau upacara nggak, mungkin kayak acara-acara khusus aja. Acara-acara khusus. Mungkin nanti 17-an juga saya jadi pembina upacara. Pembina. Malu juga sih kadang. Pidato ya. Bener. Oke, anyway aku agak deg-degan gitu ya karena ketemu seumuran lah gitu kan, tapi udah jadi Bapak RW kayak aku Ngapain Mayo? Oke. Jadi aku panggilnya Mas, Bapak atau Kakak gini sopannya gitu. Mas aja lah lebih enak. Mas ya. Mas Tri, Lebih Mas santai. Krisna, Mas Kris aja lah. Mas Ya, Kris. iya. Chris Evans. Oh enggak. Iya. Oh iya. Jadi Mas Kris ini adalah ketua RW dari RW 03 02. 02. Iya, RW 02 Pademangan Barat ya. Pademangan Iya. Barat, Jakarta Utara. Sekali lagi berikan tepuk tangan. Kapan lagi kan Genzi jadi ketua RW? Ini adalah menuju Indonesia Emas hashtag. Oke. Iya. Aku mau nanya dulu dong nih. Paling big question-nya itu adalah why gitu kan? Kenapa nih Mas Kris mau gitu jadi ketua RW? Mungkin faktor saya menjadi ketua RW itu pertama adanya aduan warga nih Kak. Negatif. Iya, tentang pemimpin yang sedang menjabat. Sebelumnya, Iya, ya. karena dia kayak apa sih, berargumen lah kayak gini. Mas Kris, ente maju aja coba. Kita udah bosen nih sama pemimpin yang lama. Soalnya nggak ada perubahan Kak, kayak jalan-jalan aja nih. Cuma monoton, nggak ada inovasi atau gebrakan-gebrakan baru. Jadi warga pengen adanya perubahan. Jadi pengen nyoba pemimpin yang baru nih. Nah, dipilihlah saya sama warga, Kris maju aja, mumpung kamu juga aktif di Karang Taruna. Terus juga waktu kamu lumayan lebih salah, mumpung kamu masih muda juga. Coba maju, saya dukung, katanya gitu. Oh iya siapa? Terus juga dorongan dari keluarga, Didorong. orang tua. Maksudnya dorongan ini omongan sama keluarga. Ayo maju Kris, gak apa-apa. Mumpung masih muda juga, kita coba pengalaman baru. Nah, ya udah saya mulai mendaftar, persiapan berkas-berkas, terus hari tenang. Di situ nggak ada kampanye Kak, kita nggak boleh kampanye. Iya. Yang sebelum-sebelumnya ini boleh, cuma pas saya mendaftar, peraturan berubah, nggak boleh kampanye. Terus cara cari Silaturahmi. audiensnya. Oh, Iya. silaturahmi. Saya bawa pasukan biasa tuh. Ada tim Bodrek namanya, tim Genzi. Tahu nggak teman-teman? Komen di bawah tim Bodrek. Apa? Silaturahmi ke warga, ke RT, Pak izin minta restu, saya mau mencalonkan diri. Terus sampai ada warga bilang, saya kan datang rame-rame nih. Ya. Ini ngapain rumah gue mau digerebek ya, katanya gitu. Padahal cuma minta silaturahmi, minta doanya, semoga bisa menjadi calon yang baik dan benar. Di RW 02 itu ada berapa banyak RT itu Mas? Ada 11 Kak. 11 RT, terus dengan jumlah kakak 567, dan jiwanya itu 2050, 1000 perempuan, 1050 laki-laki. Informatif banget teman-teman. Berarti itu setiap hari udah
ke setiap RT kah ada kunjungan atau gimana? Kalau untuk setiap tipe itu ada setiap bulan biasanya kita ada ngadain rapat. Selama 2 bulan ini udah 2 kali rapat, yaitu pembahasan tentang evaluasi bagaimana kinerja saya, baik apa benar. Terus juga mereka menyampaikan sampai kritik-kritikan, itu yang membangun lah buat saya. Lalu kedepannya mungkin lebih baik aja dan menyelesaikan lah masalah-masalah warga kayak gitu. Dan alhamdulillah sih selama ini dari warga belum ada keluhan sih. Semuanya mereka kayak puas gitu. Puji Tuhan, alhamdulillah ya teman-teman. Ini salah satu sobat Gen Z kita ternyata sangat diterima oleh masyarakat setempat jadi ketua RW. Tapi ya kita sebagai Gen Z ataupun manusia biasa pastinya nggak luput ya dari stereotip masyarakat atau teman-teman sekitar. Mungkin ada nggak kayak mungkin Mas Kris terima nih kalau mungkin kecil-kecil cibiran atau ya di belakang misalkan warga, dia kan terlalu anak muda jadi ketua RW, gimana bagi waktunya atau apapun itu. Oh iya, ada untuk simpang siur kayak kritikan anak muda nih dari senior, saya sempat dengar kayak, ini anak muda umur 20 tahun bisa apa sih? Anak baru kemarin sore ini mah mimpin wilayah buat apaan? Bisa nggak sih? Ya dengan tanggapan-tanggapan itu tidak saya dengarkan sih, kayak cuma masuk kuping kan, keluar kuping kiri. Ya saya buktikan dengan program-program saya yang sudah terlaksana selama 3 bulan kurang ini. 3 bulan, berarti menjabat dari bulan Mei, 18 Mei tepatnya. 18 Mei, berarti mau anniversary dong bentar lagi. Aduh. Anniversary jadi ketua RW. Oke, jadi karena tadi udah ngebahas tentang stereotip, nah tapi lebih banyak dukungan juga tentunya ya dari lebih banyak dukungan setempat. Karena warga lebih kayak pengen warga yang muda nih. Bener-bener kayak warga pengen adanya anak muda maju dan mengapresiasi juga sih kita yang muda ini berani maju, berani memimpin. Jadi nggak suntuk gitu ngeliat yang senior-senior. Karena anak muda lebih fresh. Iya, lebih fresh. Inovasinya banyak juga, terus geraknya cepat. Itu sih yang dikomplain warga katanya. Geraknya satset mas, katanya gitu. Satset. Terus kalau misalkan temen-temen di rumah nih yang lagi nonton audiens online kita tuh kepo gitu, ada nggak sih cerita-cerita atau pengalaman unik dari warga-warga yang dimana istilahnya notabene kan dewasa ya, maksudnya bahkan bapak-bapak atau mungkin ibu-ibu yang sudah lanjut usia. Kamu ada Mas Krisna ada hal-hal lucu kah? Oh, kayak hal-hal kocak kali ya? Hal kocak? Mungkin kalau pertama kali menjabat, karena kan saya biasanya dipanggil kayak cuma Kris. Karena kan saya juga senang nyapa warga kan, sebelum menjabat. Humble banget. Iya. Setelah jadi ketua RW, saya mulai dipanggil Pak. Saya kayak merasa, aduh tua banget gue. Dipanggil Pak ya kan. Merasa kayak, gimana ya? Mas aja Bu panggilnya. Udah lu di sini dituain gitu. Karena kan ketua RW kan. Mungkin mau menuju di situ aja sih karena dipanggil Pak kan kayak merasa aneh aja gini menurut saya. Tapi lambat laun banyak yang manggil saya Mas ya, kayak Mas Kris. Itu lebih enak lah, lebih enjoy saya juga. Karena tetap masih muda tapi kayak dihormati. Respect-nya ya ada juga. Kalau kata orang mau dituain di wilayah. Tapi aku kepo sedikit nih, kalau Gen Z itu kan rentang usianya dari 97-96 nih. Kalau Mas Kris apakah kelahiran 90-an juga? Saya kelahiran 2005. Keren banget. Aset Indonesia nih. Indonesia emas. Nah, karena kakak, aku panggilnya Mas kakak, gak apa-apa ya? Gak apa-apa ya, aman aja kan? Gak apa-apa ya? Sudah. Kan karena juga bagian dari Gen Z, tadi kakak juga bilang paham teknologi dan satset. Nah, kita di era digital ini gimana sih Mas Krisna memanfaatkan mungkin saluran komunikasi seperti WhatsApp, Instagram, pemanfaatan medsos ya? Iya, untuk masyarakat setempat. Kalau untuk medsos, kita biasanya nih menyebar undangan via WA. Biasanya kan warga nih ngundangnya surat nih, fisik. Nah kita ya inovasi lah, coba undang WA dulu, dateng. Dan juga kadang suka ada rapat dadakan, kita langsung telepon para ketua RT.
merapat ke RW, kita rapat dulu ada hal darurat yang harus dibahas kayak gitu. Sedarurat apa itu? Maksudnya kayak urusan, contohnya kayak bahas urusan badan kematian, kayak adalah problemik di wilayah. Langsung kasih sound sedih. Bahas urusan badan kematian, kayak adalah problemik di wilayah. Tapi alhamdulillah sudah mulai lancar lah, kayak semua komponen-komponennya saya selesaikan. Kalau di RT setempat itu kan ada 11 RT, Ya, didominasi 11 RT. sama usia rata-ratanya. Ya, usia rata-rata yang lebih tua senior kayak 50 ke atas semua. Oh, berarti kayak orang tua kita gitu ya? Iya benar. Terus juga kadang kepercayaan mereka agak sulit waktu pertama saya menjabat. Kayak mereka gimana ya, kayak anak muda nih, kayak saya gue hormat sama anak muda gitu. Cuma selama 2 bulan ini mereka udah mulai solid, sudah mulai ngikut lah arahan saya. Wow. Tapi iya sih berpengaruh. Betul menurut aku juga kalau kemajuan itu ada karena juga saling percaya itu. Benar, itu iya. Itu perlu dirangkul lagi ke depannya. Ya mungkin diajak ngopi Ya kali ngopi ya. lah. Kopi rokok udah inilah. Kalau misalkan nih dari topik hari ini itu adalah tentang gimana sih kalau Gen Z yang ngatur warga, gimana jadinya. Nah, selain dari mereka pasti tadi udah Mas bilang ngedukung, tapi ada juga yang mungkin belum ada kepercayaan, masih terus harus gitu. Masih trust lah, masih trust isu lah. Masih trust isu. Banget Gen Z banget gitu. Nah, tapi kalau misalkan program-program yang lagi dijalankan atau yang dilanjutkan itu apa aja? Oke, boleh. Mungkin program saya tuh yang selama 2 bulan ini sudah berjalan itu pertama Posyandu Remaja, Kak. Posyandu Remaja ini kan belum ada nih di wilayah nih. Nah, ini kita suatu inovatif dari kepengurusan dan berkolaborasi dengan pihak Kelurahan Pademangan Barat, yaitu mengadakan Posyandu Remaja itu pengecekan terhadap anak-anak usia 12 sampai 24 tahun, Kak, yang Gen Z nih. Oh, dibilangnya remaja 24 tahun. Pengecekan kayak tensi darah, tinggi badan, berat badan, sama psikologisnya kita tes, Kak. Supaya kita jaga nih bener-bener sehat gak sih mental anak-anak di wilayah kita ini. Ya ampun, aku butuh RW kayak kamu. RW apa RW? Soalnya mental health-nya loh, mental health-nya, psikologinya keren. Berarti itu adalah program baru dari Mas Krisna. Program unggulan saya gitu sih, Kak. Program unggulan. Iya. Terus juga yang kedua program pembatasan jam malam. Nah, ini melibatkan lintas generasi nih, Kak. Ya. Wah, kayak Kamtibmas, Sapam, Linmas. Itu kan yang tua-tua tuh. Yeah. Itu pembatasan jam tuh begini maksudnya. Yeah. Anak muda yang kecil-kecil nih, remaja kayak SMP, SMA sederajat itu setelah jam 10 malam di RW kita tuh tidak boleh keluar rumah. Oh, kayak di Korea gitu ya. Korea atau Jepang gitu. Jadi mereka tuh kalau nggak boleh berkeliaran di luar Jam-jam rumah. malam lah ya. Iya, jam-jam malam itu nanti langsung pulang gitu. Ya, soalnya di Pademangan itu kalau kita masalah tingkat tawuran tuh lumayan ya, kayak kalau untuk Pademangan ya. Nah, setelah batasan jam malam ini sudah mulai berkurang, alias zero, sudah 0. Wow. Jadi misalnya nih ada yang bandel nih, nggak mau, misalnya dia masih nongkrong, kita himbau, nggak mau pulang. Nah, itu biasanya kita bawa ke RW, kita nasehatin, orang tuanya kita panggil ke RW dan jemput suruh pulang ke rumah. Dan warga juga mengapresiasi sih, kayak berkata sama saya, Pak RW makasih ya, saya jadi nggak perlu keluar rumah nyari anak saya. Dia udah pulang duluan. Terus sempat nanya sama anaknya, kenapa lu jam segini udah pulang? Takut diculik Pak RW ke RW kata gitu. Berarti Mas Krisna berhasil membuat image seperti itu kepada anak-anak sekitar ya. Jadi takut. Bukan nakutin sih, kayak lebih menghimbau lu. Nih, hormatin gue kan. Nih, gue ada program nih. Iya, gue ada program nih, lu jalanin. Lu enggak, gue tarik lu ke RW gitu. Oh gitu, tapi itu cukup efektif atau sangat? Efektif sih, soalnya mungkin perspektif anak-anak, anjir gue dikejar bawa bapak kalau nggak pulang dibawa ke RW. Kan Linmas kita nih, Sapam kita nih sangar-sangar mukanya nih, Kak. Jadi pada takut juga kan. Soalnya sebelum itu kayak sih gue
masang himbauan di dinding setiap RT. Ini himbauan pembatasan jam malam. Jam malam. Jadi anak-anak sudah baca. Waktu kita keliling perdana pun itu sudah sepi, benar-benar sepi. Karena memang anak-anak mungkin segitu takutnya kali ya. Takut dibawa ke RW. Kayak diadili gitu kayaknya ya. Iya, soalnya tuh sempat dapat contoh, pucet Kak, kesian juga sih. Cuman nggak diapa-apain, cuma dinasihatin aja, bilang, ini juga biar mencegah tawuran, nongkrong aneh-aneh. Terus juga soalnya kan Jakarta Utara nih zona merah narkoba nih Kak. Nah kita mencegah itu, adanya narkoba. Oh, tapi tidak masuk Pademangan kan? Tidak masuk Pademangan, di wilayah saya zero narkoba Kak, aman. Zero. Apa kita pindah aja ya? Pademangan. RW kayak Kak Krisna berarti. Iya. Ya saya pengennya sih ya gitu yang muda-muda coba berani maju gitu kayak kita. Coba lihat ke kamera, pengen yang sebelah sini. Iya. Selain program tadi yang udah Kakak buat, Mas Krisna buat untuk yang baru, kalau yang dilanjutkan ada dari yang sebelumnya? Yang sebelumnya mungkin kayak program-program beliau yang bagus-bagus kita teruskan. Kalau yang mandak-mandak kita nggak teruskan, karena kita biasanya program tuh memikirkan generasi juga sih, kayak program yang benar-benar bisa bermanfaat untuk semua generasi gitu. Kan itu kan posyandu remaja juga bermanfaat kan, generasi muda. Terus juga ada posyandu lansia juga kan, itu kan sudah program yang lama, jadi kita tetap lanjutkan. Jadi semua kesehatan generasi di wilayah kita terjaga. Seperti itu Kak. Oke. Ini kayak main ice breaking ringan kali ya. Aku coba nih sebutin 3 hal secara cepat ya. Lihat ke kamera nih Mas Krisna. 3 hal secara cepat gitu loh. Secara cepat ya? Secara cepat. Jadi aku nggak ngitung sih, tapi secepatnya kamu aja. Kamu saset katanya. Iya, coba. Jawabnya harus cepat-cepat ya. 3 hal yang paling disuka dari RW 02. Pertama, sasetnya. Yang kedua, cepat tanggap. Yang kedua, respon dalam pengaduan warga. Itu dari kamunya atau dari warganya? Dari warga. Jadi semuanya benar-benar 3 hal itu dengan jawabannya satset dan jawabannya juga satset. Ngerti nggak? Oh, iya. Saya juga bingung. Iya, maksudnya berarti respon warga juga cepat. Iya, cepat. Mereka juga cepat tanggap menanggapi aduan warga. Satu lagi satsetnya, jalannya satset. Enggak bisa. Jalannya satu. Ya dalam penyelesaian masalah sih kayak itu lebih cepat kita. Karena ya warga nih butuh yang muda itu karena itu pergerakannya. Karena kalau yang lama nih, yang seniornya agak lama gitu. Oh, ya. Mungkin karena yang juga lama, usia betul. Iya, itu faktor. Nah, bagaimana Kak Mas Krisna nih membagi atau mengatur waktu Memanage dengan waktu. Ya, kuliah dan juga ibu-ibu bapak-bapak yang tiba-tiba permisi, saya mau minta tanda tangan gitu. Wah, itu sering banget. Mungkin kalau manajemen waktu tuh saya kan kuliah kayak jadi mungkin jamnya tuh dari jam 7 sampai jam 3 sore saya di RW standby. Ngurus berkas-berkas, tanda tangan. Iya, betul. Dan jam 4 sampai jam 9 saya kuliah. Kuliahnya ngambil kuliah manajemen semester 4, Kak. Nah, kalau untuk pengalaman kayak kayak dadakan warga gitu, ada sekitar jam 3 subuh, ada warga yang meninggal. Nah, saya dibangunin oleh Limnas. Pak RW, ada yang meninggal. Kenapa? Saya baru bangun, mata melek masih belekan. Saya pakai baju, lari-lari ke rumah warga. Nyiapin berkas, semuanya saya siapin. Ya itu sih pengalaman yang benar-benar berharga buat saya. Hal-hal baru dari saya. Berarti Pak RW Pademangan ini sangat bertanggung jawab. Ya, teman-teman perlu dicontoh gitu kan. Anyway, kalau gitu sebenarnya aku masih mau banyak ya, kita teman-teman di sini juga mau ngobrol banyak, tapi karena mungkin kita bisa lanjut part 2, mungkin kalau kalian mau komen aja ya di bawah. Anyway, kalau dari Mas Krisna sendiri bagaimana, apakah ada dukungan dari pemerintahnya mungkin kelurahan, kecamatan atau dari instansi pemerintah ya? Iya. Oh iya, ada. Mungkin boleh dari diceritakan? Mungkin dari pemerintah atau dari warga dulu nih? Pemerintah kan dari warga, kita udah bahas warga warga, udah ya? banyak banget warganya. Yes. Ya, mungkin kalau dari kepemerintahan, dari tingkat wali kota ya, kita sempat mengajukan adanya, ini warga kan sempat mengadukan, Pak RW ini got saya mampet. Sampahnya banyak, lumpurnya juga sudah tinggi. Nah, saya melakukan pengajuan ke kecamatan, lalu diangkat ke wali kota.
Yang alhamdulillahnya setelah pengajuan itu 2 hari setelah itu tim SDA namanya sumber daya air survei ke tempat kita, survei got-nya. Lalu lusanya langsung dikerjakan. Itu suatu hal yang cepat tanggap saya bilang dari pemerintahan. Lalu kalau support dari Wapres kemarin ya, kan kemarin sempat bincang-bincang tuh sama Pak Wapres, Bapak Gibran. Wow, boleh diceritakan sedikit? Iya siap. Kan waktu itu Jumat ya, 25 Juli saya ditelepon staf presiden bahwasanya ini Pak Wapres mau ketemu nih Pak sekitar jam 3 sore. Saya bilang, wah mimpi apa saya semalam nih bisa dipanggil Pak Wapres. Lalu kemudian saya jam 2 siap-siap lalu berangkat ke istana Wapres. Disambutlah oleh beliau, dibawa ke ruangan, berbincang-bincang sama beliau, curhat beliau juga. Terus saya ditanya sama beliau, Pak RW ada nggak sih visi misi atau keinginan Pak RW nih yang mendalam? Oh ada Pak Wapres. Nah saya pengen banget nih, kan warga saya kan banyak yang kurang mampu nih Pak. Saya ada keinginan terdalam pengen memberikan bantuan lah ekonomi kayak apa ya istilahnya ya kayak membantu lah ekonomi mereka kayak bagi-bagi sembako, kayak beras, minyak, terus sama gula. Nah dan Pak Wapres tuh mengapresiasi dengan contohnya menurunkan bantuan tuh Kak setelah saya bertemu Pak Wapres. Jumatnya, Seninnya langsung beras turun. Staf presiden telepon saya, nggak ada ancang-ancang sama sekali tuh Kak. Kayak ditelepon, saya baru bangun ditelepon, halo Pak RW ini beras mau turun di mana? Hah? Saya bilang beras apaan Pak? Dia bilang ini kemarin Pak Wapres kan bilang bahwa RW Pademangan ini pengen ada bantuan beras. Oh saya langsung berterima kasih banyak. Terus Sherlock dong Pak. Oh saya Sherlock kan bener-bener tuh langsung saset tuh turun beras bantuan. Semua satu RW dapat Kak, alhamdulillah. Semua rumah. Iya, semua dapat, semua rumah masuk dapat bantuan Pak Wapres. Lewat Terima kasih tangan banyak Pak. Gen Z. Iya benar. Terus setelah turun kita mendata, keesokan harinya baru kita bagikan dan warga banyak berterima kasih sih Kepada Mas Krisna juga. Karena telah membantu ekonomi mereka. Itu kayak benar-benar saya juga terharu bisa, visi misi saya benar-benar tercapai loh dengan 2 bulan ini dengan jalan yang nggak disangka-sangka Kak. Itu sih yang support yang saya benar-benar bangga sama pemerintah kita. Aku juga bangga dengan Indonesia dan juga Mas Krisna. Senang banget ya bisa kehadiran Mas Krisna di sini ya teman-teman sobat Gen Z. Terima kasih sudah berkenan hadir Bapak RW. Saya juga terima kasih sudah diundang sama kakaknya. Ketawanya dulu. Oke. Untuk kita mau closing. Nah, teman-teman yang di rumah pasti butuh pesan-pesan atau tips dari Mas Krisna untuk kalau ada yang mau terjun juga ke dunia pemerintahan. Ya, dari mulai yang kecil mungkin dari mulai yang paling kecil atau rendah tingkatnya dari RT ataupun di kemudian hari bakal jadi lurah kecamatan. Mungkin pesan-pesan dari saya untuk teman-teman Gen Z di luar sana yang pengen terjun nih masuk di dunia politik. Ya mungkin teman-teman bisa masuk dulu Karang Taruna yang dari yang kecil, mulai belajar berorganisasi. Nah itu teman boleh deh tuh mencalonkan sebagai RT maupun RW. Karena kita nih sebagai Gen Z nih sudah harus bisa memimpin, bukan hanya dipimpin. Karena kita yang muda ini banyak inovasi jatuhnya nih. Ayo kita maju, berani mengurus wilayah, berkreasi untuk wilayah kedepannya. Dan semoga Gen Z terkenal akan hal positif, bukan hal negatifnya. Amin. Seperti itu kan. Amin. Merdeka. Merdeka. Oke, terima kasih banyak Mas Krisna. Siap. Ya, semoga sehat selalu dan Amin. RW 02 Pademangan selalu sehat dan warganya bahagia juga. Amin. Kita bisa satu lagi kesempatan lainnya. Siap, Kak. Oke, terima kasih banyak. Terima kasih banyak Sobat Gen Z. Nanti balik lagi di episode berikutnya di Kamar Gen Z, where you can get cozy.